Halo semuanya, senang banget ketemu lagi bareng saya Inal Bule di sini dan udah lama banget sebenarnya nggak syuting podcast ya, tapi perdana syuting podcast udah duduk dengan orang yang sangat spesial. Ini udah pasti obrolan yang sangat menginspirasi ke viewers semuanya, yang mana kita bakal ngobrol banyak, kita bakal kenalan langsung dengan sosok yang satu ini. Kita ada di Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Halo, apa Halo Bang, kabar? siap. Sehat Baik, ya? Ah, alhamdulillah ah. baik. Boleh mungkin perkenalan dulu sama viewers. Ada yang sudah kenal udah banyak lah. Saya yakin Ya, banyak banget yang udah tahu. Entah itu dari sosial media, siap. kenal langsung, alumni, teman-teman main bola atau segala Ya, macam ya kan. iya. Tapi yang mungkin baru lihat podcast kita pengen tahu nih. Kepo juga pastinya viewers kita. Siap, Siapa sih sebenarnya lagi duduk sama Bang Inal Bule? Nah, Hmm. silakan. Siap, baik. Terima kasih Bang Hmm, Inal. Terima kasih buat program Ngopi, Ngopi Inspirasi. iya, Pertama sih mau cerita sedikit sih, agak kaget boleh. tiba-tiba dihubungin gitu kan. Ceritanya Bang, gimana tiba-tiba diajak nge-podcast gitu? Tapi sebelumnya iya. udah pernah belum sih? Sebelumnya udah pernah Oh, sih, udah pernah udah juga pernah. ya. Ya, Heeh. kebetulan pernah diundang podcast bareng Om WP tuh. Oh, Om Tapi Epe. ya Oh iya 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 iya. yang Heeh. dia ada YouTube, ada Ada YouTube Facebooknya juga. Iya, juga. siap. Cuman lebih ke seputar politik sih. Oh, lebih ke seputar Ya, politik. Oke, 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 oke. sudah pernah. Jadi tiba-tiba terus ada undangan Heeh, ngopi nih. Wah, heeh. keren banget nih juga kayaknya nih. Iya kan? Dapat Kebetulan, nih kayaknya nih ya kan? kebetulan masih banyak pengen nge-share sih Heeh. juga ke teman-teman gitu kan. Gimana sih kondisi Kutai Timur, Kutai kondisi Timur, Sangatta, kondisi heeh. anak muda Sebagai salah sekarang. satu orang atau yang tinggal dan juga bisa melihat bagaimana sih perkembangan Kutai Timur pada umumnya dan Sangatta pada khususnya gitu kan Betul ya. sekali, Bang. Oke, BTW siapa sih namanya, biasa dipanggil siapa sih sebenarnya? Iya, baik. Saya Pandi Widiarto. Pandi Widiarto. Iya, Bang. Mhm. Kebetulan saya asli kelahiran Sangatta, Aha, Kutai Timur. Sekitar tahun 1991. tahun 19 Eh, Tepatnya sih tanggal 25 Juli 1991. 25 Juli 1991. Udah Iya, lewat 2 bulan ya. Kalau iya. pas di bulan Juli kita ada podcastnya, ada kue ulang tahun di sini ya kan. Betul betul, Bang. Oke, oke gitu. Ya, saya asli lahir besar Mhm, semua di sini, ngabisin masa sekolah di sini mhm, dari TK, SD, SMP, mhm. SMA. Kebetulan lanjut kuliahnya aja nggak di sini karena pada saat itu kan Belum mungkin belum belum ada ada mungkin ya, belum perguruan ada. tinggi di sini. Kalaupun Ya, pada saat itu sudah ada juga pasti di sini juga pasti kan ya. iya betul, Bang. Menunjukkan kalau cinta banget juga kan sama Sangatta kan ya. Iya betul, Bang. Ya Hmm. paling penting tetaplah pengen mengabdinya di Sangatta Di Kutai Timur. Sangatta gitu. Ini apa ya? Bisa dibilang geloranya anak-anak muda zaman sekarang kalau ngelihat udah dari kecil bagaimana lahir di kota Sangatta, besarnya di kota Iya, Sangatta, ngelihat perkembangan juga kota Sangatta tuh kayak greget-greget gimana gitu, pengen sesuatu yang wah gimana iya gitu kan. Ya betul, apalagi Bang. udah sekolah jauh-jauh dari luar, balik Iya. lagi pengen membangun dong pastinya ya kan. Betul. Oke. Kalau Tep- mm, maaf Bang Inal, mm. kalau dulu kan orang tuh ada istilah tuh, Apa kalau tuh? udah datang ke Sangatta, Bakal minum balik air Sangatta, lagi. bakal kembali lagi ke Sangatta. Nah Kalau di itu Samarinda kan juga waktu itu katanya kalau sekali minum air mahakam katanya bakal balik lagi ke mana? ke Ke Samarinda. Samarinda kan. Kayaknya itu juga berlaku di kota Iya, Sangatta deh, ya nggak betul, sih? betul Ternyata banget benar Bang. ya. Bener Kayaknya banget. nggak cuman kita yang berdua di sini yang ngomong gitu, di luar sana juga pasti banyak yang ngomong Betul, kayak gitu ya kan. betul betul Heeh. Bang. Ini background pendidikannya kemarin sudah sempat di-spill tadi waktu apa lahir di sini, menyang pendidikan di sini juga, tapi pada saat kuliahnya itu keluar kota Sangatta. Itu kemana Iya. waktu itu? Dulu sih Mhm. kebetulan juga Bang ya, artinya saya dengan lokasi GWP ini juga nggak familiar. Jadi Hmm. kebetulan saya anak perumahan lah. Oh, Orang daerah sini juga nya. Di iya, mana? di G House Bang. Oh ya Allah, tetangga aja mah di belakang, kalau ada jalan tembus saya langsung lompat aja di pagar, cuma Bener. nggak boleh area terbatas KPC Bor. Dulu kecil-kecilnya main kelilingin ini nih, Oh Bang. gitu ya, ya Allah, oh gitu. Iya, bener. Heeh. Jadi SD-nya di TK-nya ya PPSB, Ya PPSB, SD, SMP ya PPSB, PPSB. SMA-nya Negeri 1. Nah, Heeh. kemudian kuliahnya baru ngambil sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang. Oh di Malang, Jadi oke. cerita kuliah sih Heeh. sebenarnya 100%-nya lebih ke ngejar karir olahraga pada saat itu. Oh pada Karena saat itu. iya, Bang, karena pada saat itu kan basicnya saya waktu sekolah di PPSB itu Heeh.
aktif di ekskul sepak Ekskul bola. sepak bola ya? Jadi semenjak dari SMP itu udah mewakilin Kutai Timur lah ya. Wow, Ikut udah ada di prestasi dong dari dulu ya Ya kan? alhamdulillah Bang. Ah, Kebetulan kan ya sangat bersyukur ya mhm, alhamdulillah, maksudnya lahir di Sangatta yang walaupun orang pada saat itu mhm, anggap kota kecil, kota tambang mhm, yang jauh lah dari kota, iya, tapi kita merasa bersyukur ternyata begitu besar kecil di sini fasilitasnya bagus lengkap Bang. iya Kita iya punya iya, lapangan mhm, bola yang bagus, punya kolam betul. renang, punya lapangan Kawasan Town tenis. Hall itu yang sangat luar Bener biasa Bang, banget dengan segala macam fasilitas, ada pujasera segala macam ya kan? bener. Dan itu saya Mhm, bersyukur banget artinya bisa hadir apa bisa lahir di lingkungan mhm, itu, dan akhirnya kita ditempa dengan hobi yang kita cintain heeh, gitu kan Bang. Misalnya saya heeh. hobi di sepak bola, kira tiap hari ya habis waktunya di lapangan bola aja. Di lapangan bola aja. Heeh. Akhirnya, setelah kecil udah menggeluti sepak bola, akhirnya punya ketertarikan, akhirnya, Ya lari ke apa ya, ke bola gitu kan ya? akhirnya lari ke bola karena fasilitas di perumahan kan pada saat Lengkap, itu sepak bola tuh sepak yang bola benar, paling yang paling top-topnya ya paling kan? top lah, artinya Heeh, paling banyak anak-anak iya, menghabiskan waktu benar di benar situ benar, lah Bang. heeh, Akhirnya terbentuk, kemudian saya SMP, SMA juga heeh, udah banyak mewakilin Kutai mhm, Timur di event-event antar kabupaten, mhm, antar provinsi. Nah, akhirnya sampai ke tujuan kuliah itu mhm, ya salah satu prioritasnya sebenarnya lebih ke ngejar karir olahraganya dulu, ngejar karir karir sepak olahraga, bolanya dulu heeh, dibanding kuliahnya. oh gitu, Pada saat itu mungkin juga sama orang tua juga udah sempet diskusi, heeh, kayaknya nggak usah kuliah deh, mau langsung aja deh karir pokoknya, aja, heeh, fokus mau jadi pemain sepak bola heeh. lah gitu kan. Tapi pada saat itu ada kesempatan nggak sih yang bikin, kamunya tuh kayak kayak, wah, sampai ya udah deh kuliahnya saya pending dulu mungkin ada kesempatan nih, karena kan kesempatan nggak datang 2 kali Iya, nih. Pada saat itu mungkin ada timnas atau apa, berapa misalkan gitu langsung kayak masuk gitu. Pada saat itu gimana? eee, pada saat itu kan sebenarnya gini Bang Inal, itu juga apa, dilematis juga. Jadi Ah, waktu SMA itu udah ngikutin event mhm, nasional lah ya. mhm, Jadi terutama juga pada saat itu perusahaan KPC juga mhm. lagi gencar-gencarnya ngumpulin pemain-pemain bagus Lagi untuk mencari bibit-bibit ya kan? untuk mereka kerjakan membackup tim sepak Heeh, bola tim sepak bola internal KPC. internal KPC bener. Tapi pada saat itu kan pilihannya kalau cuma di sini-sini aja mungkin bisa langsung masuk kerja KPC nih, Betul betul udah betul. ini. Tapi karena udah ngikutin event-event nasional, Heeh. pengen juga cari tantangan keluar Ah, lah. Nah, heeh kebetulan heeh. pada saat itu ada salah satu mungkin karena dunia sepak bola itu sangat inilah, Mhm. sangat bersahabat lah, sangat Bersahabat, silaturahmi heeh banget. heeh. Kita baru kenal gini udah Mhm, ceritanya panjang lah kalau mhm. soal sepak bola gitu Iya kan. iya iya. Ada yang nawarin, padahal nggak kenal nih Bang. Heeh, Mas, ayo ikut aku tak bawa ke Malang, orang heeh, Jawa, heeh orang heeh heeh. orang Jawa kan, tak bawa ke Malang, di sana ada klub bola bagus, Mhm, saya bisa fasilitasin main di mhm, sana. Wah, kepikiran juga kan Bang, mhm. bisa nih apa Peluang nih peluang peluang nih nih, peluang nih, kebetulan ibaratnya hobi banget udah kan, udah terlanjur jatuh cinta sama dunia sepak bola, tiba-tiba dapat tawaran gitu kan, wah kesempatan banget nih jangan dibuang deh, iya jangan betul Bang. dilewatin gitu. Tadinya kalau mau kuliah kan opsi pertama itu mungkin di Jogja ya. Kalau dulu kan Oh, anak Sangatta di larinya ke angkatan saya Jogja. larinya ke Jogja tuh Bang. Belum ada yang ke Malang Malang. kayaknya pilihan nomor 2 deh, Bener, bener nggak pilih sih? nomor bener Iya, Bang. Dulu ke Jogja semua rata-rata heeh, anak Sangatta karena yes, ngejarnya di UPN tuh, benar, karena mhm, basicnya linear dengan iya, perusahaan tambang mhm gitu kan. mhm, and then? Jadi teman-teman saya itu rata-rata hampir kalau satu angkatan sekolah itu 50% ke atas ke Heeh, Jogja gitu kan. mhm, Sisanya ada yang di sini. Nah, akhirnya tertarik lah. Oh ya dah boleh izin sama orang tua. Ini Pak, ada yang mau ngajakin ke Malang. mmm, Dia mau fasilitasin fasilitasin pokoknya, buat mhm ya mhm. nyariin klub di sana. Gimana nih ikut nggak atau Heeh. gimana gitu? Pada saat itu kan wah, udah ngejar bolanya aja, Mhm. tapi orang tua pesan kalau bisa bantuan Tuhan lah, maksudnya Iya karena iya tangan iya Tuhan iya. yang bekerja yang kita Heeh, nggak tahu mhm gitu mhm kan. mhm. Tiba-tiba sampai sana, jadi bener-bener main bola dulu dari klub Heeh. ke klub. Klub ke satu ke klub lain Iya, pindah-pindah, akhirnya pindah-pindah. mulai terkenal dan juga udah mulai, apa ya, udah masuk-masuk lah intinya ya, Iya Bang, satset-satset lah udah ya? pada saat itu endingnya ke kampus Mmm, yang saya mau masukin. mmm, Jadi waktu trailer lah, mmm, ibaratnya kalau di sepak bola itu kita trial di klub mmm, itu,
tiba-tiba pas masuk ke klub itu di trial, oh ternyata klub itu lagi persiapan juga event untuk Hmm. antar kampus setingkat nasional. Bisa dibilang lagi butuh-butuhnya Udah kan? lagi butuh-butuhnya tuh Bang. Dan akhirnya Dan ini kayaknya good news nih ya kan? dan akhirnya sebelum daftar di kampus sudah Hmm. langsung dipanggil ke klub bola kampus itu. Wis, kayaknya mestakung banget ya, semesta mendukung ya nggak sih? Iya Bang, bener. Kan? Jadi Ada aja jalannya gitu ada ya? jadi tes di Hmm. kampus itu udah asal-asalan aja udah Asal-asalan confirm. ya? Oke, oke, Ibaratnya oke, begitu oke, lah Bang. oke, awalnya gitu ya? Iya, Heeh. awalnya begitu dan Hmm. dan agak linear tuh Hmm. dengan ke sekarang itu Bang. Hmm. Jadi pada saat itu, nah penentuan ngambil jurusan apa nih? Hmm. Nah, jadi dulu itu kan niatnya cuman gimana caranya bisa main bolanya jalan, Hmm. kuliahnya tetap Kuliahnya jalan. juga tetap jalan. Akhirnya diskusi sama beberapa senior yang dari sini juga. Dimana dirimu harus menentukan jurusan apa nih Iya. yang harus saya ambil, yang jangan sampai salah pilih gitu loh. Iya, justru yang lucunya Bang, yang menariknya dulu prinsipnya bagaimana kuliah ini tidak mengganggu olahraga. Olahraganya. Akhirnya balik ya. Balik, Bang. Biasanya kan bagaimana kuliah enggak Iya. olahraga kuliah enggak kuliahnya mengganggu olahraga. nggak olahraga. Ini kebalikannya ya. Kebalikannya. Jangan sampai kuliah saya mengganggu olahraga saya. Wis. Gaya waktu itu ya, karena lagi naik-naiknya. Betul, Bang. Dan gimana? Dan akhirnya dapatlah jurusan yang diarahin rekomendasi senior tuh jurusan ilmu pemerintahan. Udah masuk di ilmu pemerintahan aja. Itu berarti pada saat dirimu menentukan kira-kira yang pantas cocoknya jurusan yang saya ambil, tetap ini ya berkoordinasi sama senior-senior. Iya. Akhirnya direkomendasikan untuk ambil ilmu pemerintahan. Iya. Dan pada saat itu disarankan, direkomendasikan ilmu pemerintahan. Pada saat itu apa yang lu bayangin tuh masuk nggak sih? Pada saat awal-awalnya. Awalnya sih dulu berpikirnya itu Bang, gimana caranya kuliah ini nggak ganggu olahraga, nggak ganggu sepak bola gitu kan. Terus diskusi di beberapa senior, kalau kayak ilmu pemerintahan ini kuliahnya nyantai. Akhirnya bisa, ini kayaknya nggak terlalu padat banget, nggak sampai ganggu. Akhirnya dipilih lah. Iya, akhirnya diokekan. Jadi dalam kalau kuliah itu kan Bang, kita disuruh bikin 2 opsi tuh, Iya. pilihan pertama sama pilihan kedua. Benar, ada Udah, plan B, plan C iya, ya. udah dua-duanya pilihannya itu biar nggak Iya. goyang-goyang lagi. Oh yaudah, masuklah di ilmu pemerintahan. Jadi belum tahu juga gambarannya ilmu pemerintahan ini Basicnya belajarin juga belum apa. ada kan sebenarnya kan, seperti apa. Cuma gara-gara keyakinan kalau yang jurusan ini kayaknya nanti nggak ganggu karir saya di olahraga deh gitu kan ya. Betul Bang. Sikat aja waktu itu. Singkat aja waktu itu udah yang paling penting yang bisa nyantai lah. Jadi belum tahu pemerintahan ini endingnya apa, tapi sempat mikir dalam hati gitu. Benak gitu ya. Kalau ekonomi tuh jelas tuh larinya bisa ke Iya. perbankan, Betul. ke akuntansi dan sebagainya. Kalau hukum jelas pengacara, Betul, kalau lawyer segala macam Iya. lah, itulah. Kemudian ilmu pemerintahan. pemerintahan nih kemana nih kan Bang? Tapi pada saat itu ada nggak terbesit sedikit gitu loh, pada saat aku ngambil ilmu pemerintahan itu nanti akan jadi seperti apa ya, akan jadi apa ya nanti endingnya ya Iya. gitu loh. Paling nggak gambaran wah jadi PNS nih misalnya. Oh iya, benar. Tapi kan pada saat dulu itu zaman tahun 2000-an tuh kan PNS Belum terlalu dilirik meletup, kan. belum Iya, dilirik, Bang. kayak maksudnya nggak jadi apa ya, Prioritas utama lah. betul, nggak jadi headline lah ceritanya Iya, gitu kan benar, ya. Bang. Orang nganggap B pegawai negeri aja, situ ya pegawai negeri biasa aja. Kalau Dulu indikatornya kalau udah kerja di tambang udah sukses banget Iya. untuk ukuran sangatanya nggak sih? Iya benar Bang. Kalau sekarang udah kebalik. Udah kebalik kan? Orang berebut pengen jadi PNS. Benar pengen lebih santai gitu tuh. Ya begitu, akhirnya kuliah berjalan, udah sempat ya alhamdulillah Bang, maksudnya sepak bolanya ternyata sesuai target saya. Sesuai walaupun target waktu itu belum ya? target utama. Heeh. Jadi pada saat itu kan targetnya bisa masuk ke klub profesional. Nah, cuman pada saat itu saya masuk di klub Persema pada saat itu ya, Persema Malang. Persema Malang. Tapi masih dia usia 21. Tapi udah levelnya udah nasional. Udah nasional ya? Nasional. Ih, keren banget dong lu. Ya, alhamdulillah Bang. Jadi saya berdua sama ada sahabat saya yang dari kecil juga sama-sama main bola dari Sangatta juga. Saya dulu punya teman juga di GOS namanya Rayes deh. Dia keren banget juga. Senior saya itu Bang. Kenal ya kan? Senior Iya saya kan? itu, Wih, Bang. gila juga tuh ya kan? Bener. Dan akhirnya Berdua akhirnya kami dapat klub profesional. Jadi pada saat 1 tahun pertama kuliah itu udah full bener-bener main bola. Jadi kuliah itu hancur-hancuran. iya. Jadi nilai Status aja lu berarti ya, mahasiswa. Wih, ilmu pemerintahan, tapi setahunnya full bola. Jadi tahun pertama tuh kuliahnya agak kacau. Nah, main bolanya juga sebenarnya udah sesuai target sih. Oke. Udah masuk di liga profesional gitu kan, walaupun masih usia 21. Nah,
Kemudian setelah itu ada saya dapat pengalaman berharga lah dari momen pada saat itu. Jadi saya persiapan klub itu sekitar 6 bulan sampai 9 bulan, 1 tahun lah masa kontraknya itu kan Bang. Nah, ternyata prestasi yang saya harapkan nggak sampai. Maksudnya, oh ternyata di sepak bola Indonesia ini beda gitu ya. Berarti ada ekspektasi yang ternyata nggak sesuai ya Iya, waktu itu. Itu waktu lebih itu ke kemananya? ada 2 faktor sih Bang, lebih ke psikologi saya juga, mental saya Oh juga, gitu. kemudian situasi sepak bola Indonesia yang pada situ juga Iya sih, waktu itu kan juga lagi lagi apa ya? yang kita bayangkan mungkin dulu sebagai penggemar sepak bola itu kan di Benar. luar itu manis semua. Benar, benar, Waduh, benar. keren nih. Ternyata Iya, pada saat ternyata menjalannya juga aslinya gitu ya gimana ya. ya mungkin kritikannya sih belum seprofesional yang kita lihat membandingkan dengan Kalau kelas di dunia. luar. Iya, betul sih Bang. Mm-mm. Itu aja sih, lebih Mm-mm. profesionalismenya belum lah. Oke. Tapi apakah dengan alasan itu akhirnya kalau yang tadi kita awali dengan cita-cita ketertarikan dirimu dengan olahraga khususnya di cabang sepak bola ini kan juga luar biasa banget gitu kan ya. Tapi setelah tahu ternyata ada apa ekspektasi sebelumnya yang ternyata target-target yang dirimu bilang tadi akhirnya tidak sesuai. Se- Surut nggak pada saat itu? Surut banget Bang. Surut banget. Kena ini juga psikolog apa sih istilahnya? Iya, psikologi juga Psikologisnya juga jadinya kayak terkena. kayak ini kena ya. Tapi Apalagi kan pada situ usianya kan masih masih muda banget masih Bang. muda banget, 20-an ya Masih masih kan 20-an, ya. bener Bang. Terus kayak gimana dong? Nah, ini menarik juga nih Bang, cerita ini Bang. Heeh. Aku banyak nge-share sih ke teman-teman, tapi baru ini nge-share di podcast gitu. Jadi pada saat setelah event itu, setelah ISL waktu itu namanya Indonesia Super League U21, saya ikut di Persema Malang. Setelah itu pure fokus di kampus, memperbaikin kampus lah, nilai-nilai, Nilai-nilai yang fokus. kemarin setahun Ya, kemarin sempat performance berjalan tahun udah ya. anjlok lah ceritanya kan. Cuman dalam benak saya udah saya niatin sepak bola ini bukan lagi untuk masa depan saya nih Bang. Berarti lu nya yang di awal tadi berarti dirimu balik lagi dong. Iya Bang. Posisinya yang seperti pertama tadi enggak sih? Menurunkan standar. Dibalik lagi kalau tadi jangan sampai kuliah saya mengganggu karir saya di dunia olahraga. Sekarang dibalik lagi berarti. Jangan Iya, ini saya kesampaikan dulu, anggap aja ini sebagai selingan aja deh. Selingan. Iya kan? Tapi menarik Bang, nanti saya cerita endingnya itu saya maksudnya di luar ekspektasi saya gitu. Jadi pada saat itu udah fokusnya cuman kuliah, sepak bolanya udah sekedarnya aja, maksudnya udah lebih ke menjalankan hobi, Iya, udah nggak ada beban lah Bang, artinya nggak ada pressure di situ ya, cuman ketika lu mau main ya kan. main, Bang. Oke. Nah, sampai di suatu ketika tuh Bang, kita rutin cuman main di kampus gitu kan, ikut event-event internal di Malang pada saat itu, liga internal. Nah, jadi udah niatnya udah sambil kuliah, nyelesain kuliah gimana. Suatu waktu tuh tiba-tiba, tapi saya pada saat itu Bang ya, maksudnya pada saat bela di kampus itu balik ke Kutim itu juga sering. Jadi tiap tahun itu pasti ikut bantu tim Persikutim. Kalau di Kutai Timur ini tetap kan ingatlah kampung halaman. Ya. Masa berkiprah di luar sana udah eksis ya kan? Kampung halaman sendiri istilahnya kayak dicuekin gitu dulu apa enggak juga ya? Enggak, alhamdulillah saya juga kapanpun pelatih Persikutim panggil, saya pasti kembali. Pasti ready selalu ya. Oke. Nah, di suatu waktu di akhir-akhir masa kuliah saya itu Bang, udah nggak ada niat tuh mau jadi pemain bola, udah fokus selesaikan kuliah. Tiba-tiba saya ada momen tuh pas sparring, bersparing dengan kalau di Malang kan ada 2 tuh klub liga profesionalnya yang di liga topnya Indonesia, Persema Malang sama Arema. Nah, biasa kami udah ini sparring udah biasa, udah sering. Mereka itu kalau lagi persiapan cari klub-klub kampus untuk mereka ajak tanding. Itu udah sering. Nah, nggak tahu kenapa pada saat itu kita sparring dengan Persema Malang. Nah, dengan Persema Malang pada saat itu saya main aja, maksudnya main enjoy aja, nggak ada punya pikiran mau gimana. Istilahnya main aja lah dengan santai. Pada saat itu Persema Malang lagi bagus-bagusnya tuh, komposisinya tuh lagi Iya. ada Irfan Bahdim, Benar. baru-baru tenarnya tuh. Iya, waktu itu memang lagi ini ya, lagi kayak dilirik lah istilahnya karena komposisinya dan segala macam lagi Iya. oke-okenya ya. Kim Jeffrey Kurniawan, pokoknya lagi bagus nih. Lagi bagus. Persema dengan Arema nih lagi top-topnya di Iya, Indonesia nih. benar. Nah, saya main, tiba-tiba pada saat itu habis sparring kami kalah sih, yang pasti kalah sih, nggak mungkin menang gitu Bang. Nah, habis sparring terus saya pulang Bang. Nah, pada saat itu kan di Kutai Timur juga lagi ada persiapan liga
Kalau di sini kan kelasnya masih Liga 3. Iya. Jadi kalau Liga PSSI nasional itu ada grade-nya itu Liga 1 untuk yang profesional, kemudian Liga 2 yang di tengah-tengahnya Iya, yang seniornya, medit. Liga 3 yang untuk klub amatir. Iya, amatir, yang pemula lah istilahnya ya, Pemula. pemula. Nah, Kutai Timur ini kan selama ini masih Liga 3. amatir, Liga 3. Liga 3. Nah, terus saya dipanggil lah, udah komunikasi sebelumnya memang, Iya. Bang. Ini ada persiapan, kamu datang ya. Oh, ya, siapa? Saya datang. Jadi habis sparring itu saya pulang ke Sangatta. Jadi baru sampai Sangatta 1 hari, hari keduanya pelatih saya yang di Malang ini nelpon. Panggil lagi. Iya. Di mana, Pandi? Saya di Kalimantan, Pak. Waduh. Ini ada panggilan ini dari Persema Malang. Kaget saya kan, Pak. Oh gitu, iya Pak, saya lagi di Kalimantan ini. Kamu bisa nggak balik, bilangnya. Langsung disuruh balik ke saat itu Iya, juga. Terus gimana? Kamu balik ke sini. Ini pelatihnya nunggu kabar kamu. Kamu disuruh langsung ikut gabung ke Persema pada saat itu. Tawarannya keren dong. Wah, bimbang dong, dilema, baru nyampe, dibutuhkan juga di sini. Terus ini keputusan yang nggak gampang loh saat itu. Betul, Bang. Terus dirimu kayak gimana waktu itu? Pada saat itu, wah, artinya yang tadi saya cerita itu kan, Bang, saya udah nggak punya niat nih mau jadi pemain sepak bola profesional tuh. Tiba-tiba dipancing lagi ya, dikasih ini, dipupuk lagi nih. Iya, tiba-tiba nih kok ada kesempatan yang tadi kita udah nggak ngarep, tiba-tiba datang ya. Oh ya udahlah Pak, siap Pak, pasti walau kan tetap namanya kita besarnya di sepak bola pasti ketika terpanggil juga pasti terpanggil juga, nggak bisa dihilangkan gitu aja, bener. Ya udah, oke Pak, saya atur waktu, kalau nggak salah nggak hari itu berangkatnya, besoknya baru bisa berangkat. Saya pamit dulu sama teman-teman di sini yang manggil kemarin, pelatih di sini. Saya konsultasi, Pak, saya maaf nggak bisa lanjutin karena ternyata di sana dipanggil klub Persema. Oh iya dong, nggak apa-apa, prioritaskan yang di sana karena di sana klub profesional. Kalau di sini kan masih amatir. Ibaratnya kalau Persikutim ini kapan aja udah bisa di sana, tinggal ke sini pasti dipakai gitu. Iya, benar. Pasti main. Apalagi di sini Liga 3 kan. Iya. Udah oke, berangkat. Sampai sana kebetulan saya juga bingung kan, Bang. Wah, ini nggak ada teman, tapi pelatih saya juga pesan. Di situ ada yang teman-teman saya dulu waktu U21. Nah, beberapa ada yang ikut sudah masuk ke senior di klub itu. Jadi di sana ada kalau nggak salah Mas Joko Ribowo, Mas Reza. Nah, saya masih kenal juga. Dia bilang tuh ada Mas Joko Ribowo tuh, kamu datangin aja nanti sama-sama dia. Jadi datang, terus ketemu pelatihnya, langsung disuruh ikut latihan. Jadi di situ yang saya ingat ada senior saya itu Bima Sakti. Mas Muhammad Kamri. Waduh, saya juga pertama kali datang latihan itu, Bang. Insecure nggak sih? Insecure nggak sih? Percaya apa nggak percaya gitu kan? Sih. Ini lihat orang yang lihat yang main ini beneran Pak Bahdim, beneran Bang Leonardo Pemau, beneran. Ini beneran nggak sih maksudnya? Kayak mimpi tapi nggak percaya kan? Iya, tapi ini bener-bener loh. Bener-bener gitu. Cuma bisa bersyukur aja, maksudnya ternyata ini salah satu prestasi yang maksudnya dirimu udah toreh di dunia sepak bola ya kan? Betul Bang. Artinya ini pada saat itu mungkin capaian prestasi tertinggi saya. Walaupun saya sempat 2 musim, pertama setengah musim, musim kedua saya maksimalkan walaupun anti klimaks sebenarnya, Bang. Harusnya pada saat itu kalau saya mau jadi pemain bola profesional, ya udah saya harus fight di situ. Tetap di situ ya? Ya, cuman kembali lagi Bang, karena saya udah selesai kuliah, udah main nih, maksudnya udah makin matang juga kan cara berpikir kita, cara berpikirnya udah bisa memilah ini ada masa depan atau enggak sih. Iya. Akhirnya saya putuskan pada saat itu yang bikin saya agak nggak mau 100% ke bola itu memang kondisi sepak bola Indonesia juga. Pada saat itu ya emang ya. Pemberitaan-pemberitaannya istilahnya minus lah ceritanya ya. Kita nggak bisa pungkiri itu kan. Iya, betul. Pada saat itu kan juga lagi dualisme dan sebagainya. Benar. Dan saya juga yang paling kecewanya itu ada pelatih saya itu kebetulan pelatihnya orang luar negeri. Dari Slovakia, namanya Coach Slave. Itu aduh jago banget tuh, keren banget. Nah, dia kebetulan cerita ke saya, dia bilang kamu punya potensi, kamu sebenarnya bisa masuk timnas ini, dia bilang. Aku bisa dampingin kamu, tapi situasi sepak bola Indonesia untuk saat bagus. Untuk saat ini. Aku harus kembali, dia bilang. Oh ya udah, saya dari situ juga aduh nggak punya pegangan. Dianya aja nyerah kan ya. Apalagi kita sebagai pemain ya kan. Iya, betul Bang. Ya udah akhirnya kembali lagi ke
restart awal jadi Restart ikut ke awal. Persikutim lagi. Oke. Tapi luar Itulah. biasa sih. Tapi luar biasa sih kalau dari ceritanya tadi kan itu sebuah prestasi yang luar biasa yang dirimu sempat torehkan di dunia sepak bola yang sempat dicapai kan ya, bisa bergabung sama Siap. teman-teman yang sudah punya nama besar Iya, tadi gitu kan ya. Nah, pada saat itu juga akhirnya sudah menyelesaikan kuliah dan segala macam. Akhirnya lu comeback ke Kutai ke Timur. Kutai Ya. Timur sesuai dengan apa jurusan yang tadinya dipilih juga untuk Iya, apa kuliahnya. kuliahnya. Dan pada saat itu udah balik ke Sangatta sendiri seperti apa? Selain sepak bola kan akhirnya kan nggak seperti yang pada saat lu di Malang tadi kan Iya, mainnya kan iya. istilahnya kayak cuman callingan panggil segala macam atau gimana? Tetap sih Bang, pada Mm. prinsipnya saya terbackground sebagai Heeh. atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Jadi dimanapun saya berkumpul apa Mm. pasti Pasti seputar dunia itu. seputar dunia sepak bola. Heeh. Ada sih kalau ya saya bersyukurnya Iya. pada saat ini kan sudah ada jejak digital tuh, Heeh. jadi ya masih bisa Bisa lah ngelihat dibuka lah ya kan jejak digital historinya historinya. ya kan. Jadi pada saat kembali ke Mm-mm. Kutim ya saya langsung diterima sama Persikutim pada saat Mm. itu, kemudian langsung langsung dikerjakan Mm-mm. tuh. Jadi saya berdua sama teman dikerjain di pada satu TK2D honorer. Mm-mm. Nah, yaudah sambil bela Iya, Persikutim sambil sambil kerja aja kerja, nih. iya, Dipikirkan karir lah, dipikirkan. sambil dipikirkan masa depannya gitu kan. Akhirnya berjalan dua-duanya ya. Berjalan dua-duanya selama berapa tahun lah Bang, Mm. dari 2014, 15. Mm. Ya itulah sampai akhirnya jurusan ilmu pemerintahan ini ketemu nih, maksudnya nih kenapa masuk di Kemarin jurusan direkomendasikan akhirnya ternyata baru tahu sekarang. Kemarin dikasih rekomendasi ambil apa ilmu pemerintahannya. iya. Ternyata ini nih kayaknya ya. Akhirnya sekarang Ya sibuknya. akhirnya sekarang terjun ke dunia politik. Oke. Tapi ini ya kita nggak langsung ke dunia politiknya dulu. Lebih ke ini deh. Kisah percintaan dulu loh. Ini juga kan menjadi plot twist juga kan di podcast kita gitu kan ya. Pada situ akhirnya sekarang statusnya apa nih? Alhamdulillah sudah menikah, anak satu Bang. Anak satu. Mau dua. Oh, mau dua, Masya Alhamdulillah. Allah. Ini ceritanya gimana ketemu dengan tambatan hati waktu itu? Apakah pada saat dirimu kuliahnya di luar atau ketemunya di sini atau kayak gimana ceritanya? Ini saya apa ya Bang, Belum pernah cerita di mana? Apa belum cerita di pernah sini cerita di aja? mana. Mungkin seputar teman-teman Iya, tadi iya, tahu. iya, iya. Jadi ini agak ya seperti Bang Inan bilang Heeh, tadi, mestakung lah ya. iya, semesta mendukung ya. Semesta Ada aja jalannya ada aja jalannya, dipertemukan Bang. kayak kemudahan-kemudahan itu ya. Di luar Heeh, saya lah, iya, di luar perencanaan perencanaan. saya. Heeh. Jadi setelah main bola tuh kan Bang, Hmm. saya dipanggil Persikutim, kemudian ketemu sama Bang Irwan, Bang Ah, Irwan Peco. Bang Irwan Peco. Betul. Nah, Oh. disitulah saya kenal beliau. Pada saat itu saya pemain, beliau manajer, Mm-mm. manajer Persikutim pada saat itu. Heeh. Nah, jadi udah kenal, akrab sama beliau, akhirnya serk lah. Artinya beliau kan sangat Iya, supel, iya artinya betul. sangat mengayomi lah, Iya, beliau tuh sebagai orangnya apa ya, humble banget humble banget. ya. Pokoknya wow, down to Nah, earth lah istilahnya tuh iya. kayak asik sih beliau nih. Dan beliau juga sangat mengapresiasi Iya, anak-anak putra daerah yang putra berprestasi daerah yang di luar itu berprestasi Bang. bener banget. Mm-mm. Jadi dia sangat respect, dia dekatin kita, Mm-mm. gimana, apa masa depanmu, Iya, apa yang heeh. kamu ini. Nah, akhirnya mau lah, artinya saya Heeh, putuskan, wah saya bisa nih, ini cocok nih orang yang bisa kita jadikan pegangan, betul. jadikan Pada saat itu mentor. bisa dibilang tuh kayak dijadikan apa ya, kayak support system. Iya, Iya nggak betul sih? Bang. Heeh. Heeh. Ya saya tapi nothing tulus aja ya, Iya, ikut beliau dulu iya, nih. iya, Niatnya heeh. cuma mau belajar Iya. gimana bisa sukses seperti Mm. beliau. Mm. Di usia muda dia Mm. udah punya visi besar, udah bisa mengayomi Mm. banyak hal. Nah, Mm. pada saat itu akhirnya karena intens sepak bola sama Mm. beliau, ngumpulin sama beliau, ada momen politik pada saat itu Bang. Mm. Nah, cuman memang momen politik ini juga yang membuat saya makin dewasa juga. Pada saat itu saya kena betul-betul pilihan yang sulit. Mm. Jadi saya kebetulan bos saya itu namanya Pak Darmawan, beliau almarhum sudah, mudah-mudahan apa amal-amal Amin, ibadah amin, beliau amin, ya amin, 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 amin. Sudah mendapat tempat yang pahala. terbaik Iya ya. betul Mm. Bang, banyak jasa beliau Iya, buat iya, yang berikan apa iya. yang saya nikmati gitu bisa untuk bisa beliau. bermanfaat sampai Betul. sekarang dan kita yakin juga bahwa almarhum pasti bangga lah ya kan. Iya Oke. betul, namanya Pak Darmawan, Mm-mm. beliau dulu Mm-mm. kepala dinas PTSP. Nah Mm-mm. dulu saya sempat 2 tahun Mhm. kerja di sana setelah kuliah itu jadi TK2D. Nah pada saat itu masuk momentum pilkada Pada saat itu pada berarti saat di tahun 2015. 2015. Ya, That's right. masuk di momen pilkada. Nah pada saat itu kan saya juga
kena posisi yang sangat dilematis tuh Bang. Saya main bolanya ibaratnya lebih care, lebih nyaman ke Bang Irwan. Tapi di satu sisi di pekerjaan saya nih, Iya. saya punya bos nih. Iya. Kamu juga Bener kayak ada banget. tuntutan juga kayak aduh kayak gimana. Itu dilema banget kan pastinya ya. Wah, dilema banget Bang. Saya Tapi kamu mengambil keputusan yang sulit pada saat itu dan akhirnya serba salah. Jadi pada saat itu serba salah ya, maksudnya ngerasa ini, tapi akhir tuh keputusan yang saya harus ambil. Saya berpikir bahwa mungkin sama Bang Irwan bisa inilah, karena ibaratnya gap antara saya dengan dia itu cukup dekat dibanding ya maaf ya maksudnya Iya iya Pak iya iya. Darmawan, karena dibanding umur juga sudah terlalu Iya betul betul jauh. betul. Beliau juga udah Lebih chemistry senior, sama Bang Irwan ya. Peco ya. Akhirnya saya putuskan ikut sama Bang Irwan. Pada saat itu ikut kampanye, ikut Iya. di politik lah. Di Udah situ, udah pokoknya udah kemana-mana lah ya, udah mobile lah ya. pada saat itu juga yang jadi tantangan buat saya kan Bang, begitu di Pandi, kamu jurusan pemerintahan kan? Iya, iya kan dah. Ya udah kamu. Beliau gali juga akhirnya potensi lu ya. Iya. Ya udah kamu jadi ini ya, jadi ketua tim relawan. Saya kaget tuh Bang. Excited, kaget, speechless. Pada saat itu ya betul-betul saya nggak punya rekam jejak organisasi lah. Iya. Saya cuman organisasi itu di internal asrama aja. Jadi saya kebetulan tinggalnya di asrama. Nah, Tapi beliau mempercayakan loh, menunjuk langsung loh. Bener Bang, itu yang saya berarti kan ada sesuatu yang dilihat dari beliau dong. itu, bener Bang. gak sih? Iya kan? Bener Bang, saya nggak nyangka juga ke situ beliau membacanya. Iya. Biasanya kamu punya background Bener. pemerintahan, pasti kamu akan ke sini. Ya udah, saya ditunjuk kamu jadi ketua relawan Kutai Timur pada saat itu. Dan saya, ya itu saya bilang Bang, saya nggak punya rekam jejak organisasi, cuman berorganisasi di asrama. Seputar asrama aja. Dulu kan ada Hikmakate kalau Iya, Hikmakate ya. Hikmakate Bang, saya pernah jadi ketua cabang Hikmakate Malang. Ya seputar di asrama pun itu teman-teman angkatan saya juga, teman-teman sekolah. Jadi agak lebih pede lah. Iya. Kemudian tiba-tiba pure ke publik. Ini lebih luas ya. Yang, pokoknya macam-macam loh. Iya. Mau yang udah semua kalangan lah istilahnya ya. Sampai yang ke preman itu preman ada semua ngumpul semua di situ organisasi itu. Di politik itu udah campur semua. Udah campur aduk lah. Itu pengalaman luar biasa yang saya hadapin. Tapi dirimu memberanikan diri untuk Iya Bang, saya nggak pernah nolak apa yang ditawarkan. Apalagi bisa apa ya, menjadikan sebuah apa ya, tantangan ya, challenge kan, pengalaman ya. Betul. Prinsip saya, selama masih bisa buat belajar dan dipercayakan, betul Bang, saya jalanin dulu. Iya kan, ya dijalani aja dulu. Nanti kan baru tahu seperti apa setelah dijalani kan. Toh tetap mereka bimbing gitu kan. Benar. Nggak dilepas dilepek gitu aja kan, apalagi sama Bang Irwan Peco ya kan. Iya. Dan ya udah saya akhirnya ikut pilkada pada saat itu. Nah, ketahuan ketemulah ini momen tuh udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan nih Bang, sama arahnya kemana ini. Pada saat itu kejadian ketemu di Sangkulirang kalau nggak salah. Ya singkat cerita lah pokoknya. Ketemu. Habis itu dipanggil di kantor. Saya kan udah jarang masuk sudah tuh habis itu Bang. Dipanggil. Ada teman di kantor bilang tuh dipanggil bos suruh menghadap. Panggil menghadap. Bos itu cuma bilang, dia nggak marah sih, walaupun pada saat itu orangnya temperamen banget Bang. Mungkin cuma dikasih cuma dikasih kayak pilihan aja kali ya. Ya udahlah, sekarang pilih aja sudah mau yang mana ini. Gitu ya nggak sih? Bang, bener. Dikasih pilihan. Udah, maksudnya kamu masih muda. Masih muda. Nggak usah ikut dulu ke dalam politik. Karena politik itu jam lah ibaratnya. Iya. Udah fokus kerja aja. Ibaratnya sekarang pilihannya mau lanjut kerja atau mau ke politik. Kalau ke politik ya nanti bikin aja surat pengunduran diri. Wih, langsung ditembak gitu ya? Langsung ditembak gitu Bang. Wah. Pada saat itu kan juga, aduh. Kayaknya bertubi-tubi ya timpaannya dengan usia-usia segitu, kayak udah dari awal cerita tadi tuh kayak apa ya, kayak disuruh mengambil keputusan yang dirasa kayak harus kayak gimana lagi nih, harus kayak gimana lagi. Dan pada saat itu tuh akhirnya saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya Bang. Itu sudah keputusan yang memang harus dirimu ambil pada saat itu. Sempat berkoordinasi dengan orang tua, teman-teman organisasi atau kayak gimana? Saya pertimbangan sendiri sih Bang. Pertimbangan sendiri ya. Cuman ya tetap ada diskusi dengan beberapa orang. Saya pikir juga masukannya kurang lebih lah. Karena ibaratnya kalau di zona nyaman juga ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja kan. Nggak ada tantangannya. Harus sesekali out of the box lah ya kan. Betul Bang. Saya mau coba lah. Mau coba lah pokoknya, mumpung masih muda kan, tahu segalanya ya. Kesini oke, kesana oke, satset lah ya kan. Pokoknya jatuh banget ya.
jalanin aja dulu pada saat itu, Iya. apalagi kan kita belum punya Iya. beban kan Bang, Benar. belum punya istri, Heeh, ibaratnya heeh. kalau di Iya. rumah makan ada aja lah Iya, makan ada di aja, rumah. Pak. Enggak, Iya. tapi belum pikir Heeh. ini. Tapi dengan berjalannya apa yang tadi akhirnya lu milih ke apa? Politik, Politik ya politik akhirnya ya kan. akhirnya Bang. Heeh. Nah, Disitulah muncul kisah lope-lopenya itu ya. di situ Ya nggak sih? sebenarnya ini juga di luar dugaan Bang Di ya. luar dugaan juga. Jadi saya itu ikut ke politik lah, masuk udah jalan kampanye di mana-mana apa. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang saya aja kalau dibilang saya yang paling beruntung gitu Bang dibanding seluruh tim. Jadi ada istilah teman-teman itu pada saat pilkada itu yang lain kalah, tapi saya aja Yes. yang menang Bang. Kenapa begitu Bang? Kenapa? Bisa ya? Bisa. Bang Irwan pun bilang Iya. gitu. Yang lain kalah, Pandi aja yang menang. Iya, Pandi aja menang ya. Itu kayaknya masih dijadikan tagline sama Mak Irwan Benso deh kayaknya. Iya nggak sih? Nah, terus gimana? Nah, jadi pada saat momen selama pilkada sebenarnya saya nggak ada, maksudnya nggak terbesit gitu loh Bang. Jadi ini jodoh saya ini Bang, kebetulan itu anaknya Pak Ordiansah. Astaga, nggak jauh-jauh ya Pak. Jadi Iya gitu ya. Jadi pada saat itu saya ketua tim relawannya Ibu Nurbaiti dan Pak Ordiansah. Pada saat itu ya. Pada saat itu Bang. Dan saya dua-duanya lebih ke Bu Nurbaiti sih sebenarnya, karena Bu Nurbaiti itu almarhum ya beliau. Iya, ya. almarhumah sudah. Alhamdulillah, saya yakin beliau orang baik. Orang baik. Dan saya dekat banget dari SMA itu udah mainnya sama-sama. Udah banyak juga lah istilahnya ilmu-ilmu yang sudah ditransfer lah ya, udah distapet ke dirimu sebagai modal lah ya kan, sebagai ilmu tambahan juga ya, apalagi dunia politik ya kan ya. Bener, saya karena dari SMA itu kan saya satu angkatan tuh sama anaknya beliau, si Rais. Iya. Kebetulan deket banget sama Rais, jadi dulu zaman sekolah itu sering nginap di rumahnya Rais, sudah sama Ibu Nurbaiti almarhum itu udah kayak ibu sendiri. Iya. Bercanda, deket banget lah pokoknya ya. Deket banget lah. Pokoknya makan di kayak beliau nganggap kita ini sama kayak anaknya. Iya, benar. Gitu. Udah agak deket. Nah tiba-tiba begitu lulus, kan dulu kan SMA tuh nggak tahu tuh dunia politik, tiba-tiba masuk ke politik. Bang Irwan ngajakin, ini kita ketemu yang mau kita dukung Ibu Nurbaiti sama Pak Ordiansah. Saya ngerasa dekat juga nih. Siapa saya mau juga gitu kan, karena ya kenal kok ibunya, kenapa. Tapi kalau didengar-dengar dari ceritanya dari awal tadi, kayaknya perjalanan dirimu tuh kayak apa ya, kayak mestakung semua deh kayaknya, maksudnya tuh kayak ada aja jalannya tuh kayak dimudahkan kayak gitu nih ya nggak sih? Lu nya sendiri juga ngerasa kan kayak ada aja jalannya gitu loh. Sangat di luar dugaan di luar dugaan kan. Kembali geser ke ini kan Bang, percintaan tuh pada saat itu saya jadi tim sukses itu sering komunikasi, cuman saya nggak pernah ketemu sama anaknya Pak Ordi pada saat itu. Saya nggak tahu karena pada saat itu kan anaknya Pak Ordi kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja waktu itu. Saya kan intensnya itu di Sangatta aja. Oke, singkat cerita, terus kenalannya kayak dari mana dong? Jadi kenalannya itu sewaktu-waktu di akhir-akhir ya, momen-momen terakhir pemilihan tuh kan keluarga mereka kan kumpul semuanya. Kita kan juga tim paling saling support sistem lah, saling menguatkan. Iya, saling menguatkan satu sama lain. Terakhir kemudian ya endingnya kita belum beruntung, kemudian kita kalah. Ya udah, pada saat itu kan momen yang paling penting untuk bisa saling menguatkan. Ternyata menangnya di situ ya, pada situ ya. Pada saat itu istilah menangnya itu di situ. Menangnya di situ ya. Jadi setelah itu setelah pilkada selesai ya kita komunikasinya itu berawal dari saling menguatkan. Kebetulan namanya Ananda Fistianisa, ya anak Pak Ordi yang pertama. Iya, yang pertama. Jadi saling menguatkan, beliau mengucapkan makasih Mas Pandi udah bantu Bapak kemarin ya. Saya juga maaf belum bisa memberikan terbaik, tapi mudah-mudahan bisa saling menguatkan gini-gini. Akhirnya mulai dari situlah berawal. Saling menguatkannya berbeda akhirnya setelah itu ya. Dan pada saat itu saya juga baper ya Bang, artinya. Iyalah, gimana ceritanya? Ibaratnya orang ini kan saya ini siapa sih Bang? Iya, I know. Jadi kebetulan beliau beliau itu dokter. Iya. Mbak Ananda itu kan dokter. Jadi kuliahnya kedokteran. Iya. Saya ini cuman S1 ilmu pemerintahan aja. Cuman bukan anak siapa-siapa. Ngerasa pada saat itu tuh apalah saya ini ya kan. Apalah saya ini kan nggak ada inilah, nggak ada terbesit bahwa saya mau pacarin atau mau seriusin gitu kan. Tapi ternyata ya itu saya gayung bersambut ya. Gayung bersambut artinya betul-betul Tuhan kasih jalan mudah. Maksudnya komunikasi ini kok makin lama makin intens dan nggak ada ini Bang, maksudnya nggak ada. Kalau saya berpikirnya dulu itu kan
anak kedokteran, Iya. terus gini pasti Wajar lah pikiran kita tuh kayak ekspektasinya tinggi insecure kan. lah, iya Pasti Bang. apalah saya nggak mungkin banget Iya, insecure dong ya nggak sih? bener Bang. Tapi ternyata gayung bersambut Ternyata ya. beliau, waduh saya maksudnya baru ketemu juga Mm-mm. orang yang begini nih, maksudnya Yes. ya mungkin karena orang tuanya juga ya, Orang tuanya kita juga kenal Pak ya. Ordi yang Pak Ordi luar biasa begitu sih, ibu juga sederhana, ya kan. ibu, Ibu sederhana juga. dan Aduh, itu benar-benar turun ke bener banget, anaknya. bener Saya banget. nggak nyangka dia Heeh. nggak ngelihat orang tuh. Dari apa ya istilahnya kayak bibit bebet bobot Iya, lah istilahnya ya. ya itu saya Mm-mm. maksudnya dia lebih, dan saya baru ketemu juga dia cara kami kemudian pacaran lah Bang ya, Mm-mm. sesuai yang saya ibaratnya dewasa banget. Iya. Kita saling pacaran itu nggak berapa bulan lah gitu kan Bang. Ya nggak sampai setahunan lah ya, Mm-mm. tapi yang pacaran yang dewasa banget Bang. Iya. Kita misalnya dia kuliah nih kan, Mm-mm. sempat masih kuliah, dia Iya. kan masih LDRan akhirnya ya. ya, Heeh. saat saya Mm. kesibukan siang gitu, dia juga sibuk, kita nggak ada kontak. Iya, Jadi nggak ada kontaknya kontak. cuma pagi, Pagi. malam, Mm-mm. pagi, malam. Tapi saling Mm-mm. percaya gitu, Saling percaya, iya. nggak pernah Iya. yang gimana Iya, gimana. hubungan yang dewasa lah. Dewasa lah, Heeh. itu yang saya bikin Iya. kagum banget. Waduh, Kagum banget. ini kalau ibaratnya kalau jadi istri Iya. ini udah Oh, yes. Be like. oke Heeh. baik, Dibanding perfect banget nih. dibanding yang sebelum-sebelumnya kan. Iya Bang, maksudnya Iya, dibanding iya, iya. usia kita ya, saya Benar, teman benar, saya benar, benar. pacaran Iya, tuh. iya, iya. Ini udah kayaknya pantas banget nih calon dari anak-anak nih kayaknya nih ya kan? Iya Bang. Heeh. Ya alhamdulillah ketemu, terus jadian, berjalan waktu betul-betul sederhana yang Iya. saya di Mm. luar seperti orang-orang biasa, bukan Iya. sebagai orang yang mantan Iya, iya, anaknya iya. pejabat Iya. atau apa. Berarti pada saat itu juga mematahkan stigma ya di luar sana bahwa Iya, oh rata-rata kalau sudah yang apa background pendidikannya udah dokter lah segala macam apalah segala macam paling nanti juga ininya terlalu tinggi deh seleranya iya, istilahnya pemilihan-pemilihan juga ternyata enggak, enggak semua seperti itu enggak ya. semua seperti itu. Enggak semua Karakter seperti orang itu. tua itu Karakter pengaruh ke orang anaknya. berpengaruh ke anaknya turun ke anaknya beliau. Bibit bobotnya ya, Bibit ke iya bawah kan ya. maksudnya ke bawah luar biasa sih memang ya. Iya luar biasa Bang. Ya itulah singkat Mm-mm. cerita, alhamdulillah kemudian akhirnya saya memberanikan diri pada saat Mm-mm. itu ngelamar. Melamar. Tapi sebelumnya memang Heeh. ada juga backingan di belakang nih. Oh. Itulah yang menjadi ini juga ya sebagai apa ya bisa dibilang kayak modal PD-nya juga ya Iya, karena ada Bang. backingan kan. Backingannya ada Bang Irwan Iya di ada Bang belakang. Irwan. Wih, berarti lo berterima kasih sama Bang Irwan dulu dong ya kan karena ini menjadi sejarah juga histori percintaan lu sama dia Bener, kan Bang. gitu kan karena beliau kan. Sangat beruntung ketemu Bang Heeh, Irwan, banyak sangat merubah beruntung hidup banget saya ya. lah, Bang. Berubah Ibaratnya hidup saya ya. yang nol tiba-tiba Iya. sampai seperti hari ini pun Heeh. berkat beliau. Iya, berkat Mudah-mudahan beliau. Oke, beliau dari segi percintaan dari historinya kita udah tahu bagaimana akhirnya memilih memantapkan iya. untuk berpolitik. Alasan dari semua obrolan kita dari awal mungkin ada nggak sih kalimat yang atau statement yang mungkin bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Jadi itu sih Bang, maksudnya saya berusaha berpikir natural gitu ya. Iya. Maksudnya ngikutin apa yang Tuhan takdirkan gitu, Iya. apa yang Tuhan kasih jalan buat saya gitu kan Bang. Kasih jalan dan juga terbawa oleh nurani Iya, akhirnya kan Jadi panggilan. kalau sejauh ini Bang, Mm-mm. sampai tiba-tiba cerita ini saya nih akhirnya terjun pure. Mm-mm. Kalau kemarin kan hanya sebagai tim. Iya, tim aja ya, pendamping. tim Tiba-tiba, pendamping. alhamdulillah momentum bagus tahun ini, dipercaya partai, dipercaya Bang Irwan untuk kamu maju di calon anggota legislatif di Kutai Timur. Pasti ada alasan juga beliau Iya, kan untuk melihat itu kan ya. Jadi ceritanya juga itu Bang, banyak juga sih pengalaman dari 2015 Iya, itu Bang. kemarin itu ya. Dari tiba-tiba kami kalah. Bagaimana politik itu ya, Bener Bang. yang sebenarnya kan. Jadi kami tuh ngerasain dampak gimana Iya, pada iya. saat kalah, jatuh. Aduh. Kemudian saya ingat betul momen di sini di Senior Camp ini, pada saat kalah itu kita bikin forum Kars pada saat itu. Iya. Bang Irwan pertama kali itu kan Iya. pertemuannya di sini nih. Bener. Sama Bang siapa gitu. Mm-mm. Lupa saya yang orang KPC itu, Mm-mm. difasilitasin datangin Gang Pindi. Kami datang ke situ, Bang Irwan suruh, ayo datang semua ikut. Kami nggak tahu nih Bang Kars ini apa Mau gitu kan. ngapain, Iya, Kars ini itu apa, Karsnya apa gitu. Tapi beliau ngotot apa ibaratnya gini-gini. Iya, singkat pokoknya cerita, gitulah waktu itu. Itu juga sempat beritanya waktu itu kan viral juga sih itu Bang. pemberitaan itu waktu itu ya. 1-2 tahun kemudian meledak itu barang. Benar. Semua orang salam 5 jari. Itu padahal pertemuan pertamanya yang saya ingat Pertama kali ya. itu di sini. Akhirnya orang jadi tahu kan. Akhirnya orang jadi udah viral. tahu, terus itu luar biasa jatuh bangunnya ya. Iya. Nah, endingnya itu Bang di 2019 sebenarnya puncak
Itu ketika pada saat itu kami kalah pilkada, saya ingat banget kita diskusi sama Bang Irwan sama Pak Ordi semua tentang kesimpulan politik Kutai Timur. Nah, akhirnya Bang Irwan bilang kalau gitu di pemilu berikutnya kita maju lewat DPR RI aja. Nah, yang kita nggak nyangka dulu ternyata kejadian ya. 2019 Bang Irwan maju ke DPR RI. Tuhan punya rencana lain dari rencana kita lain. gagal kemudian berhasil di 2019. Nah, dari situ udah kita akhirnya mulai bangkit. Ternyata ada hikmahnya juga ya kemarin gitu kan ya, bangkit lagi. Bangkit dan akhirnya Bang Irwan juga pada saat itu percayakan saya jadi ketua tim relawannya beliau. Nah, sampai akhirnya saya dipercaya Bang Irwan juga sebagai tenaga ahli Bang Irwan di DPR RI. Nah, sampai akhirnya saya yang ngurusin semua program-program beliau di Kutai Timur, program kemasyarakatan, program sukelola apa semua. Nah, saya yang bertanggung jawab. Nah, sampai akhirnya naluri itu Bang, artinya tanggung jawab itu, komunikasi itu semua yang sudah saya emban ini itu yang menjadi pegangan saya. Oh, saya kayaknya mampu nih untuk terjun ke dunia politik yang sebenarnya. Yang membuat kamu dirimu juga akhirnya kayak lebih yakin lagi, lebih mantap lagi untuk oke, lanjut jalan. Siap, betul Bang. Akhirnya saya putuskan, oh kita udah berbuat kok selama 5 tahun ini. Masa mau mundur lagi istilahnya kan? Ibaratnya kenapa nggak berani tampil gitu kan Bang. Walaupun orang lihat kan, wah masih muda banget, belum banyak pengalaman istilahnya, tapi hey jangan salah dulu ya kan. Ibaratnya kan kalau di politik Kutai Timur kan Bang, paham aja. Mereka melihatnya siapa, anaknya siapa. Iya benar, backingannya siapa nih, backgroundnya di belakang siapa dulu ya kan. Ada duitnya enggak? Ada duitnya enggak? Bang. Berani, yakin, serius, siap nggak dengan segala konsekuensinya? Betul. Iya kan. Padahal kami meyakini yang sudah kami jalani bahwa politik itu nggak semata-mata bener, nggak melulu tentang uang juga kan. Nggak semata-mata melulu apa yang mau diperbuat aja lah istilahnya ya kan, biar semua mata akan melihat ya. Betul Bang. Saya kebetulan mengadvokasi yang paling menyentuh itu program bedah rumah tuh Bang. Bedah rumah ya. Iya. Saya benar-benar turun ketemu masyarakat tuh, mereka sebenarnya kalau kayak ibaratnya di pemilu yang nyari duit 500 sejuta itu nggak nyelesaikan masalah. Benar sih. Habis itu udah terima, udah selesai. Tapi apa ya maksudnya tuh jangka panjangnya gitu loh. Itu kalau misalnya kayak jangka pendek oke lah ya istilahnya. Tapi kalau jangka panjangnya menyelesaikan masalah nggak sih? Nggak menyelesaikan masalah Bang. Jadi begitu kita kawalnya Pak Bang Irwan bawa program, Bu ini ada program bedah rumah, rumah ibu yang mana yang rusak ibu tulis sendiri apa yang mau ibu perbaikin. Misalnya atapnya, dinding saya mas ini mas, itu kita advokasi bener, kita kawal sampai akhirnya rumahnya jadi layak dihuni. Mereka udah ibaratnya sampai nangis lah, artinya mereka berterima kasih gitu ya, walaupun ya itu juga rezeki mereka karena kami hanya menyalurkan yang sebagai perantara mungkin dari Tuhan ya kan diberikan ya. Tapi maksudnya itu yang lebih akhirnya kami meyakini bahwa politik yang sebenarnya itu ini loh. Seperti itu betul. Jangan kita saya ngelihatnya bukan hanya riuh di keramaian orang so up lah, eksis sana eksis sini, tapi masih banyak orang you know yang lah, membutuhkan betul tapi tidak tersentuh ya. Lebih baik langsung ke tersentuh. lapangan aja deh, memberikan biar yang seperti saya bilang tadi, biar mata semua yang menyaksikan dan melihat itu gitu. Iya betul Bang. Ibaratnya kalau saya tujuan saya maju ke politik ini lebih ke itulah Bang, artinya gimana caranya di momentum yang saya pegang ini, program yang sudah dijalanin bersama Bang Irwan ini, ketika saya ada rezeki diamanahkan duduk, saya bisa melakukan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi pastinya dong ya, dengan modal-modal pengetahuan, ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Betul, itu Bang. Sebagai penguat juga kan akhirnya kan akan ada rencana-rencana kecil, rencana-rencana besar juga yang akan dilakukan sebagai goalsnya gitu ya. Iya betul. Ibaratnya yang sudah kita lakukan ini masih banyak lagi orang, masih banyak lagi ternyata membutuhkan. Ternyata ya stepnya ya tantangannya semakin luas kan di depan kan, semakin luas. Itu juga yang bikin kita tertantang. Karena dari awal cerita tadi kan dirimu sudah berkiprah di dunia sepak bola di luar kan, akhirnya juga comeback juga kan untuk melihat itu bahwa walaupun saya tadi yang dirimu cerita di Malang sana udah gabung dengan klub ini segala macam, lu masih memperhatikan juga yang ada di tanah kelahiran kita Kutai Timur gitu kan. Akhirnya ini segmen yang ini lagi terpanggil lagi istilah, tapi dengan cara yang berbeda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi ini lebih lebih ke masyarakat istilahnya, lebih ke orang-orang yang memang butuh orang-orang dengan pola pikir atau mindset yang kayak begini, apalagi masih anak muda istilahnya.
Heeh. Tapi ini ya betul sih Bang, artinya saya Mhm. setuju bahwa background sepak bola yang sudah saya jalani itu Iya, ternyata modal besar saya dalam dunia sepak bola itu sebenarnya bukan cuman olahraga juga sih Bang. iya. Karena di situ kita bermain secara Bisa tim, belajar teamwork, teamwork, apapun, leadership, leadership, kedisiplinan. kedisiplinan, Benar ini Bang. keuletan, Benar Bang. nggak hanya sekedar tendang bola udah selesai. Bukan itu aja ternyata ya kan Bukan ya? itu aja. Dan itu yang Mhm, bekal yang saya punya yang menurut mhm, saya yang bikin saya siap iya, menjalanin semua itu ya heeh. dari Akhirnya sepak bola itu Bang. akhirnya, lambat laun sekarang juga akhirnya bisa baru, apa ya, baru kayak tersadar gitu, ternyata ini ya manfaat kemarin saya juga akhirnya menggeluti, bola ternyata manfaatnya nggak hanya sekedar main aja, Betul nggak Bang. cuma sekedar player gitu loh, Betul tapi Bang. ternyata wow, yang saya Wah, pelajari iya. kemarin juga bisa kebawa dampaknya sampai sekarang bisa jadi ilmu gitu loh, Iya, betul modal. Bang. Itu Iya yang kan? jadi yang saya sangat bersyukur ya, maksudnya Mhm, dunia sepak bola ini ternyata sangat luas mhm, manfaatnya. Dan ya alhamdulillah juga kebetulan saya sekarang juga mmm, menjabat sebagai sekretaris Askap PSSI Kutai Timur tuh Bang. oke, Dengan usia saya yang masih wih, muda juga saya keren. bersyukur ya. Iya, Ya terlepas dari itu heeh, kembali yang Abang iya, Enal bilang bahwa ini kecintaan saya buat sepak kecintaan. bola Kutai Timur Apapun yang sebenarnya. dilakukan dengan cinta, enjoy banget ngejalaninnya, Bener nggak Bang. ada beban, bukan karena apa, karena ada apanya, tapi itu panggilan nurani, Panggilan Rani, bener Bang. iya kan? Saya ibaratnya agak tertantang itu, Heeh, saya pernah lihat dunia sepak iya, bola nasional tuh begini seperti loh. apa? Heeh. Heeh, Maksudnya saya pengen, iya, ayo aku tuh kemarin sudah buktikan iya, bisa, heeh ayo heeh, yang lain harus bisa, iya, betul. bisa lebih baik daripada saya Mhm, misalnya gitu mhm kan. mhm, Kita mau dorong nih anak-anak putra mhm, daerah Kutai Timur, ayo mhm, keluar jadi pemain nasional lah. mhm mhm. Masa sih kita Hanya segini-gini doang sih. sekota sekaya Kutai Kota Timur iya ini iya nggak iya bisa yang punya nggak satu bisa lah pemain heeh, sepak bola iya 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 nasional iya. gitu Ini kan Bang. pesan bagus loh untuk, putra-putri daerah, untuk, kaula muda Kota Sangatta. Iya. Tapi selain itu juga untuk di bidangnya dirimu sekarang yang sudah berpolitik, apa sih yang pengen disampaikan untuk, anak-anak muda yang saat ini juga, eee, tenaga pikiran mereka tuh dibutuhkan untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur loh? Iya. Mungkin saya sih ingin menjadi ini Bang, sebagai penyambung tangan, penyambung Iya, lidah, penyambung lidah. Mhm, generasi Z ini mungkin iya, teman-teman milenial yang mhm, sekarang, dalam, zona saya, mhm, dalam generasi saya, mhm. pertama bagaimana, keluhan mereka, Ditampung terus semuanya. Apa itu yang mereka pikirkan, apa sih anak-anak sekarang nih kan ya kita nggak bisa balik ke 10 tahun yang lalu. betul, Sekarang era digitalisasi, anak-anak juga pengen maksudnya tuh apa yang ada di pikiran anak-anak tuh sekarang tuh lebih kayak apa yang dilihat sekarang sekarang itulah yang mereka speak up gitu loh. betul. Iya nggak Ada sih? satu hal sebenarnya Bang Heeh, yang bikin saya lebih menjadi beban juga untuk mhm, pengen mudah-mudahan ya Tuhan iya, berkehendak saya bisa mhm, amin, duduk, mhm, saya itu punya teman lah, artinya teman mhm, teman yang begitu dekat lah, iya, persahabatan kalau di kita di FPSB ini kan iya, lingkungannya kecil ya iya, Bang, iya, teman kecil, teman main, teman iya sekolah, iya, ketemu terus setiap hari itu Bang. heeh, Saya tuh agak tertantang tuh gini Bang, saya tuh ngelihat bahwa teman-teman saya yang dulunya kecil saya sekolah itu harusnya ayo dong kita balik lagi ke Sangatta gitu loh. iya. Kita bangun daerah kita. Oh ada circle yang gitu masih sekarang sama lu ya? Iya masih Bang, masih banyak Wow, sama saya saya masih. merinding dengernya. Tapi Heeh, pada saat yang sama itu momen itu sulit Bang. mmm, Jadi itu yang bikin saya tertantang tuh bahwa seperti yang Kutai Timur mhm, cita-citakan lah Bang ya. Artinya bahwa sebesar-besarnya lapangan pekerjaan itu iya, nomor satu itu untuk putra daerah. iya betul. Ibaratnya Seyogyanya gitu iya ya kan, Bang, tapi mhm. kan faktanya nggak Faktanya begitu. nggak seperti itu di lapangan Itu ya? yang saya pengen dorong. Karena gini Bang, saya agak miris tuh ketika ngelihat misalnya ada sahabat-sahabat saya yang padahal secara ilmu, Mhm. secara Udah mumpuni kemampuan lah, dia udah sangat mumpuni mumpuni Bang. udah Ibaratnya mumpuni. mau dunia tambang, Heeh dunia apa heeh. aja mereka jago-jago semua. Tapi Tapi mereka nggak bisa diterima kerja di sini. Makanya saya itu yang agak kecewa. Maksudnya apa sih problem kita ini? Maksudnya iya, gitu. Padahal mereka ini kalau ibaratnya diadu iya gagasan iya, dan heeh. pemikiran itu Kayaknya itu deh yang kurang masih lebih menjadi aja. unek-unek sampai sekarang ya nggak sih? Iya benar Bang, kurang lebih ya. Cuman Iya kan mereka ini menangnya putra daerah iya, nih. Mereka lahir di betul. sini, Mereka mereka lahir di besar di sini, sini. berpendidikan di sini. Ibaratnya beban Heeh. moral tanggung jawab mereka di Kutai Timur lebih tinggi lah dibanding orang Pastilah, luar yang datang pasti ke sini kan daripada Bang. orang luar yang datang Iya ke kan? sini kan. Ini kan Ibarat rumahnya gitu loh rumahnya gitu ceritanya Bang. gitu Cuman loh. yang paling bikin saya sedih itu Mhm. sebenarnya begini Bang, ketika di situasi kita ini kan Iya. kalau anak perumahan ini kan mayoritas orang tuanya karyawan. Mhm. Nah, ketika orang tua kita udah pada pensiun, ya Mhm. kan, kan mereka nggak kerja lagi tuh. Mhm. Harusnya kita nih sudah yang menggantikan Mhm. anak-anaknya gitu Iya, kan, sebagai penerus. sebagai penerus. Heeh. Tapi di satu waktu kalau teman-teman saya gitu kan yang apa secara basic kerjanya udah di dunia tambang juga, Mhm. tapi nggak bisa di tambang di Mhm. sini. Akhirnya tambang di luar.
orang tuanya udah pensiun kemudian di sini. Akhirnya terpisah gap lah antara anak dan orang tua. Saya juga kadang sedih gitu kan Bang. Maksudnya padahal sama aja loh, kelebihan mereka ini kerjanya dunia tambang Iya juga juga di sih. depan mata ini Iya, iya, ibaratnya benar, benar. tambang juga ini, Benar, masa benar, sih benar. maksudnya Iya, mereka nggak bisa kerja di sini. itu sudah ya. Ibaratnya di sana ya sama ilmunya juga Ilmunya itu. juga itu juga gitu. Kenapa mah di sini? Yang kita mirisnya itu kan Bang, Mm. ketika ada ya namanya umur ya Bang ya, Iya namanya sih. hidup ya, Iya, pasti ada yang berganti gitu kan, iya. Up and tiba-tiba down lah ya kan ya. ya tiba-tiba orang tuanya sakit, Mm-mm. mereka posisinya di Iya. luar, ada yang tiba-tiba yang kita nggak anu gitu kan, orang tuanya lagi kritis, mereka nggak bisa datang akhirnya sampai meninggal kan. Itu yang saya merasa aduh apa ya, maksudnya tertantang banget pengen nggak bawa teman-teman saya yang kerja-kerja di luar, Iya. yang hebat-hebat di tambang tuh, Yang punya kenapa pemikiran sih yang iya sama, kenapa yang sih punya nggak mental yang bisa sama. kerja di sini. Iya, yuk balik yuk kita bangun aja Balik yuk kita gitu loh. bangun nih Heeh, heeh. cuman ya itu mungkin kalau sebagai saya hari ini Iya. kan saya nggak bisa buka Iya. komunikasi itu ke pemerintah, ke pihak-pihak terkait. Tapi nanti yakin dia akan ada jalan untuk sesuai dengan apa yang Insya dulu Allah pikirkan. saya Iya akan kan? perjuangkan Bang. Saya pengen membuka ruang mungkin nanti di generasi saya atau di adik-adik saya sebisa mungkin kita kembalilah dorong Iya. komitmen pemerintah gimana caranya putra daerah itu sebagai Iya. prioritas pekerja Prioritas di utama. Kutai Timur gitu, jangan sampai yang permasalahan-permasalahan ini terus-terusan terjadi. Iya. Ini mungkin speak up saya Iya. yang sudah saya sampaikan di podcast. Di luar diskusi-diskusi perbincangan teman-teman seumuran saya mungkin pasti banyak yang begitu Iya. Bang. Sama aja sebenarnya Ibaratnya permasalahannya. datang ke Iya. sini saya kuliah nih Bang. Heeh. Apa prestasi bagus tuh. Ke sini ke sana orang tuanya bangga nih. Lulusan Iya. terbaik ya. Sampai sini tapi bingung mau Bingung ngapain, mau ngapain nganggur juga. jadi. Kayaknya nggak kepake kan? Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya ngelamar ngelamar diterima juga. keluar sana juga, iya ya kan? Bang, kan sedih juga Sedih gitu juga, kan. ya kan miris sih sebenarnya ya. Iya, ibaratnya kami ini saya sih lebih sini gimana bisa ngumpul sama-sama Iya. kita. Kebayang kalau kita kok istilahnya kayak main di halaman rumah kita sendiri sama tetangga-tetangga sendiri gitu, Iya, istilahnya enggak sih? bener Bang, Kita paling tahu kan paling tahu. lingkungan sekitar kita seperti apa yang harus kita benah, apa yang harus kita Bener. lakukan kayak gitu nah. Ibaratnya ikatan persaudaraan Ya lebih kuat lah, itu lebih inilah. iya lebih like lah ya. tinggi. Itu sih Bang, makanya saya juga ada niatan itu sih, walaupun banyak lah artinya niatan-niatan lain. Harapannya saya terjun ke dunia politik itu bisa memperbaiki itu, apa memfasilitasi lah, artinya memperjuangkan itulah Bang, supaya teman-teman saya, adik-adik saya itu yang setelah lulus itu betul-betul terakomodir di sana, jangan sampai ada lagi bisa menjadi penyambung lidah juga akhirnya. Yang Betul, bingung Bang. selama ini mungkin juga pemikirannya di luar sana sama hampir keseluruhan, tapi ternyata sudahlah, lebih ke ya sudahlah, ya nggak sih? Iya, betul sih, Tapi Bang. harus ada memang sosok sih yang memang bisa mengakomodir itu semuanya, untuk menampung, untuk menyampaikan. Iya, mudah-mudahan lah Bang. Ya, Saya amin. Saya niat baik ini Ya, juga karena ya masalah di generasi saya itu belum tentu sama pikirannya dengan di luar generasi saya. Misalnya kan generasi Z, Betul, kita nggak generasi bisa samakan itu dari kan, Bang. pola pikir, mereka kan Betul. beda-beda ya kan ya. Tapi akhirnya itu nanti bisa dirangkul semuanya kan, Ya, biar bisa melihat semuanya dan betul. akan menjadi apa ya? Sebuah kekayaan gitu loh. Betul. Iya kan? Mudah-mudahan Bang. Mudah-mudahan itu ya. yang kita harapkan Iya, kita sebagai harapkan. putra daerah Kutai Iya. Timur. Yes. yang sesungguhnya, Yang sesungguhnya walaupun ya. darah yang mengalir tuh Iya. ya bukan asli Kutai, ibaratnya ya, lokal sini ya. tapi kan bisa dibilang udah putra daerah Iya. lah ya kan, lahir di sini, kecil di sini, besar di sini gitu kan ya. Jadi itu yang nama Kutai Timur, mengharumkan apa nama sih Kutai yang Timur. terbaik. Walaupun ya seperti yang abah saya bilang, ibaratnya Bang Iron juga bilang, kalaupun harus ibaratnya kita berkubur sini, kita juga pasti akan bangga berkubur di sini Bang. Betul. Ibaratnya gitu kan Bang. Ibaratnya udahlah, maksudnya ini udah Kutai Timur nih ya, udah hidup mati. kita udah persembahkan di sini Iya. aja lah sudah. Istilahnya mau kemana lagi? Kalau istilahnya masa kita istilahnya kalaupun harus keluar berkiprah di luar, oke lah kita udah punya nama segala macam. Tapi ternyata rumah kita di sini nggak jadi apa-apa. Iya. Kita kalau menurut ini perspektif saya istilahnya kayak kita nggak jadi apa-apa sih, benar nggak sih? Benar nggak? Iya benar Bang. Iya kan? Makanya ibaratnya kalau bukan kita yang memikirkan, Nah siapa lagi gitu loh. Gitu Bang. Ibaratnya Sangatta ini kan ya juga saya tidak dalam mengkritik ya Bang. Iya betul tapi betul. hanya Kita tidak mengkritik, tapi ini yang apa ya? Ini realita yang ada, ini relate gitu, dan kita juga pengen mengajak untuk generasi muda juga untuk open minded gitu, istilahnya kayak
kita ini bukan apa ya, bukan adonan donat yang didiamin berkembang, tapi kita harus melakukan sesuatu aktif dan produktif. Betul, Bang. Nggak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Betul. Nah, mumpung ya kan udah saatnya nih, dan ini juga lagi musim-musimnya bagaimana kita harus menyuarakan aspirasi dan juga pemikiran kita untuk masa depan daerah Daerah kita. kita Iya tercinta. kan? Kita juga rindu pengen Sangatta ini ada bandara, Ada airport, ya jadi kan? nggak capek-capek Iya, lagi. nggak melulu harus kayak tanggapan orang kalau di luar sana, Sangatta hutan ya, hutan ya. Capek nggak sih dengan Iya, gitu? Karena betul, Bang. kita mau ke apa, menikmati airport situation dalam keadaan kunyuk-kunyuk begini karena menempuh perjalanan 8 jam dengan proses jalan yang bergetar itu Bergetar, ya kan, betul, pengen Bang. yang fresh. Iya, Kebayang kalau semuanya tuh kita udah bisa nikmati dengan segala macam kekayaan alam yang kita miliki. Kita punya betul. batu bara, Bener. kita APBD punya kita besar. semen, kita punya Mm, ya you know lah ya kan. ya, Apalagi coba kita tuh kaya banget, tapi kaya banget. tinggal bagaimana sih yang ngisi ini loh. Iya, siap. Iya kan. Mudah-mudahan selalu kita doakan Bang Ya Indonesia Kutai amin. Timur selalu Yes. lebih baik ke depan. Harapan kita semuanya sama sih. Sudah. Gak ada yang pengen Kutai Timur begini-gini aja, pasti Iya. pengennya semuanya apa berjaya lah, Iya, berjaya dan kita bisa mulai sebentar lagi sebenarnya kan betul, Bang. dengan pilihan yang kita ambil. Iya. Iya kan. Orang-orang yang bisa kita pilih. Orang-orang yang bisa betul-betul kita untuk pilih yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya, tujuannya. Kita bisa melihat itu kok Iya, istilahnya ya kan. betul. Thank you banget loh, ini Siap. sangat menginspirasi sekali. Siap, Iya makasih, kan? Bang Ina, luar Good biasa luck. ini. Kita tunggu kabar-kabar bagusnya ya kan. Nanti pasti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lama lagi, lebih jauh lagi ya kan. Karena kita percaya kesibukannya wah udah sekarang kalau dilihat-lihat juga sih badan aja dirawat sampai atletis kayak begini, apalagi kamu. Iya, thank you banget ya Bor ya. Siap, makasih Sehat-sehat banyak, selalu, Bang Ina. pokoknya Siap. sukses selalu pokoknya Amin, ya. amin, amin. Saya Thank you terima banget. kasih buat teman-teman ngopi nih, Iya. luar biasa. Mudah-mudahan bisa Kalau diundang lagi. kopinya nggak ada soalnya. Mudah-mudahan bisa diundang lagi Iya, untuk cerita-cerita pasti, inspiratif pasti. lainnya. Pokoknya apa yang bisa bermanfaat kita harus bagi, Siap. kita harus share gitu. Sampai di sini ngopi, ngobrol, inspirasi. Keren.